Raja Tentara Bayaran. Bab 143. Faktanya, Murong Yingxia telah keluar sejak lama, dan Shen Lian serta partainya mengetahuinya, tetapi karena hubungan yang halus antara kedua pihak, semua orang berpura-pura tidak bertemu satu sama lain berjalan lurus, dan terlihat jelas orang yang datang itu tidak baik. Tuan Muda Shen, gadis kecil itu sopan. Sesampainya di hadapan semua orang, Murong Yingxia tersenyum manis dan berkata, seolah-olah dia dan Shen Lian telah berteman selama bertahun-tahun. Adegan ini membuat orang-orang seni bela diri di sekitar yang mengagumi Murong Yingxia merasa tidak nyaman. Oh, sepertinya kita tidak terlalu mengenal Murong Yingxia, kan? Menghadapi Murong Yingxia, yang begitu penuh perhatian dan tidak memiliki niat baik, Shen Lian tentu saja tidak memiliki wajah yang baik, jadi dia bertanya dengan dingin, yang segera membuat orang-orang di sekitarnya melotot. Orang ini sebenarnya sangat vulgar dan kasar. Peri Murong berinisiatif untuk berbicara dengannya dan dia bersikap seperti itu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Peri Murong, tolong berhenti berbicara dengan bocah yang tidak bisa dimengerti ini. Jika kamu ingin mengobrol, datanglah padaku. Huff. Ini pasti keturunan dari Sekte Tai Chi yang mempermalukan Peri Murong kemarin, kan? Menurutku itu tidak terlalu bagus. Jika bukan karena wajah Tuan Chen, aku pasti akan memberinya pelajaran hari ini. Untuk sesaat, orang-orang seni bela diri di sekitarnya mulai memfitnahnya. Mendengar kata-kata kasar Shen Lian, ekspresi Murong Yingxia sedikit berubah, tetapi dia langsung kembali normal. Jika Shen Lian tidak mengetahui dengan jelas bahwa orang ini memiliki niat buruk, dia bahkan tidak akan menyadarinya. Wanita ini memang luar biasa. Setelah melihat keterampilan kesabaran Murong Yingxia, Shen Lian menjulukinya di dalam hatinya. Rencananya tidak kalah dengan laba-laba darah, dan dia pasti layak mendapat gelar penyihir kecil. Apa yang dikatakan Shen Shaoxia adalah bahwa gadis kecil itu datang ke sini bukan untuk menjalin hubungan dengan Shen Shaoxia. Dia hanya ingin menjelaskan kepada pemuda itu bahwa saya mencoba yang terbaik untuk menghalangi kakak senior Hua An, tetapi dia bersikeras untuk pergi. Caranya sendiri, dan gadis kecil itu tidak punya pilihan. Saya harap Shen Shaoxia, jangan marah dan menyalahkan saya. Wajar jika dikatakan, mengapa Tuan Shen harus menerima tantangan impulsif yang dikeluarkan oleh kakak senior Hua. Setelah menenangkan emosinya, Murong Yingxia berbicara tentang tujuannya datang. Orang-orang seni bela diri di samping bahkan lebih marah. Jika bukan karena kekuatan Sekte Tai Chi, mereka mungkin akan melompat keluar untuk bertarung dengan Shen sekarang. Saatnya berduel. Setelah mendengarkan permintaan maaf munafik Murong Yingxia, Shen Lian tiba-tiba menghirup udara dingin. Dia bilang kedengarannya bagus, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini, kata-kata Murong Yingxia sebenarnya dimaksudkan untuk didengarkan oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya menghilangkan masalah tersebut dari tantangan Hua An kepadanya. Mereka tidak sengaja membiarkan Hua An menimbulkan masalah. Sebaliknya, mereka ingin menghentikannya. Jika dia tidak menghentikannya, lupakan saja tidak ada hubungannya dengan Murong Yingxia. Oh, Nona Murong, Anda benar-benar berpikir berlebihan. Saya benar-benar tidak mengenal Hua An, tetapi merupakan suatu kehormatan bagi saya, Shen Lian, memiliki guru seperti itu datang untuk menantang saya. Bagaimana mungkin saya tidak menerimanya? Saya hanya mendengar itu baru-baru ini pertengkaran antara Sekte Mei dan Sekte Kunlun sangat tidak menyenangkan. Saya pikir Anda harus berhenti memedulikan saya, bukan siapa-siapa, dan lebih memikirkan bagaimana berbagi kekhawatiran untuk Sekte Anda. Shen Lian jelas mengetahui niat jahat Murong Yingxia, tetapi Shen Lian tidak bisa memberitahunya karena Anda tidak punya bukti untuk mengatakan ini. Shen Lian tidak bisa mengatakan bahwa Murong Yingxia menyembunyikan niat jahat. Yang paling penting adalah penggemar seni bela diri Murong Yingxia sudah siap untuk pergi. Jika Shen Lian membuat omong kosong tanpa bukti, mereka pasti akan segera menangkapnya, dan ketika mereka berkerumun Shen Lian akan sangat menderita. Tentu saja, Shen Lian bukanlah seseorang yang bisa menderita dalam diam. Meskipun tidak ada cara untuk menunjukkan kepalsuan Murong Yingxia, Shen Lian masih bisa mengejeknya. Melihat konflik antara Sekte Mei dan Sekte Kunlun yang akan segera terjadi, Anda, Murong Yingxia, datang untuk memprovokasi saya. Artinya, Shen Lian tidak cukup kuat sekarang. Jika dia memiliki kekuatan untuk menantang Sekte Mei, dia akan menunjuk ke hidung Murong Yingxia dan memarahinya karena tidak tahu apa-apa. Benar saja, perkataan Shen Lian membuat ekspresi Murong Yingxia berubah lagi. Shaoxia Shen mengingatkanku bahwa sepertinya aku ikut campur dalam urusanku sendiri. Aku akan pergi dulu, Nona kecil.
Memikirkan tentang adegan di mana Huaan memukuli Shen Lian sampai giginya jatuh ke lantai, Murong Yingxia dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak perlu menyinggung orang-orang di Sekte Taiji jika Shen Lian bisa ditundukkan hari ini. Jika dia meminta maaf pada dirinya sendiri atas apa yang terjadi tadi malam, dia akan meminta kakak senior Huaan untuk mencabut surat tantangannya. Tanpa diduga, Shen Lian bertindak lebih jauh hari ini, membuatnya marah lagi. Setelah mengucapkan kalimat kering, Murong Yingxia berbalik dan mengikuti pasukan tuannya ke gerbang gunung. Melihat orang-orang seni bela diri yang berkumpul di sekitar Sekte MA, Shen Lian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, semua pemburu bintang telah datang ke dunia seni bela diri, dan entah bagaimana saya telah jatuh ke dalamnya. Untungnya, saya memiliki kekuatan batin magis untuk melindungi tubuh saya, jika tidak, saya tidak akan berani menerima tantangan apapun dari Huaan. Bagaimana? Wanita ini luar biasa. Ketika Murong Yingxia dan orang-orang seni bela diri di sekitarnya semua pergi, Zhao Hongyu cemberut dan memberitahu Shen Lian bahwa dia mengharapkan adegan seperti ini. Jadi dibandingkan dengan sedikit kejutan Shen Lian, Zhao Hongyu bertindak dengan sangat tenang. Huff, kamu cukup licik, tapi kekuatanmu tidak terlalu bagus. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu kuat? Shen Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, Shen Lian belum pernah melihat wanita yang pintar dan licik. Meskipun Murong Yingxia merepotkan, dia tidak bisa dianggap kuat di mata Shen Lian. Haha, kamu terlihat tidak puas kan? Benar. Sejujurnya, itu karena kekuatanmu. Jika kamu bisa mengalahkan Huaan, Murong Yingxia tidak layak disebut sama sekali. Zhao Hongyu berkata sambil tersenyum bahwa di matanya, apa yang dilakukan Murong Yingxia sebenarnya hanyalah main-main yang disengaja, dan itu bukanlah kejahatan serius. Meskipun surat tantangan Huaan ditakdirkan untuk membuat Shen Lian terlihat malu, itu bukanlah sebuah masalah hidup dan mati. Pertanyaan besar untuk duel. Apa yang kamu katakan cukup sederhana. Apakah kamu ingin mencoba untuk dipukuli? Mendengar nada sombong Zhao Hongyu, Shen Lian memutar matanya tanpa daya. Oh, jika saatnya tiba, saya akan mengaku kalah jika yang terburuk terjadi. Oh, omong-omong, Shen Lian, Anda belum mengatakan apa-apa. Apa hubungan Anda dengan Tuan Yuan Hui? Tidak lagi terjerat dalam masalah Huaan, Zhao Hongyu bertanya kepada Shen Lian tentang tujuan menemukan guru Yuan Hui, karena dia mendengar bahwa orang-orang dari Sekte Shaolin akan tiba malam ini. Bab 144. Guru meminta saya, Guru Yuan Hui, untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang kultivasi. Apa? Apakah Anda memiliki pertanyaan? Shen Lian memandang Zhao Hongyu dan bertanya. Tidak. Saya mendengar bahwa orang-orang dari Shaolin akan datang pada malam hari. Jika Anda cemas, saya dapat membawa Anda menemui Guru Yuan Hui malam ini. Dia dan saya berteman baik dengan muridnya Ming Jue. Zhao Hongyu berkata sambil tersenyum. Memikirkan saudara biksu yang menarik itu, Zhao Hongyu merasa bahagia, bukan karena hal lain tetapi karena Ming Jue benar-benar lucu. Oh, bagus, ayo pergi bersama malam ini. Mendengar bahwa Zhao Hongyu dapat membantu memperkenalkannya, Shen Lian langsung setuju. Meskipun dia tahu bahwa Tuan dan Tuan Yuan Hui adalah teman, bagaimanapun juga, Shen Lian tidak mengenal siapapun karena kebutaannya. Hal baik. Setelah makan malam sederhana di malam hari, Shen Lian dan Zhao Hongyu berkumpul, dan mereka bertiga, termasuk Wu Yilian yang bosan, minum teh dan menunggu Tuan Yuan Hui. Saat kami mengobrol, murid muda dari Loyanmen datang untuk melaporkan bahwa Guru Yuan Hui dan yang lainnya telah tiba di gerbang gunung dan telah dikirim ke ruang tamu oleh kakak laki-laki yang baru saja disambut. Setelah duduk beberapa saat, berpikir bahwa Tuan Yuan Hui dan yang lainnya seharusnya sudah duduk, Zhao Hongyu membawa Shen Lian ke petugas Sekte Shaolin dan membuka pintu. Ah, ini Donor Zhao, apakah ada yang salah? Yang membukakan pintu adalah seorang biksu muda dengan raut wajah jernih dan bermata tampan. Haha, Ming Jue, sudah lama tidak bertemu. Apakah Tuan Yuan Hui sudah beristirahat? Zhao Hongyu tersenyum bahagia saat melihat Ming Jue. Meskipun dia ingin mengajaknya mengenang masa lalu, dia juga tahu bahwa tidak pantas melakukannya di kamar Guru Yuan Hui, jadi dia menanyakan pertanyaan yang sangat sopan. Guru sedang melantunkan sutra. Apakah Tuan Zhao memiliki sesuatu yang penting? Jangan ganggu guru jika tidak perlu. Ming Jue melirik Shen Lian yang tidak dikenalnya, tersenyum dan memberi hormat, lalu berbicara kepada Zhao Hongyu. Yah, saya tidak punya urusan penting. Ini Shen Lian, penerus Sekte Taichi. Tuan Chen memintanya untuk menemukan Guru Yuan Hui. Mendengar Guru Yuan Hui sedang membacakan sutra, Zhao Hongyu ragu-ragu sejenak.
Dia tidak dapat menjelaskan betapa pentingnya masalah Shen Lian, jadi setelah memikirkannya, dia langsung menjelaskan tujuannya dan membiarkan Ming Jue mengambil keputusan. Ming Jue, biarkan mereka masuk. Tanpa diduga, begitu Zhao Hongyu menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara tua dan ramah datang dari ruangan, meminta Ming Jue untuk mengizinkan Shen Lian dan yang lainnya masuk. Ya. Setelah mendengar perintah Guru Yuan Hui, Ming Jue segera menanggapi dengan hormat, lalu membuka pintu dan dengan sopan mengundang Zhao Hongyu dan Shen Lian ke dalam kamar. Hongyu, generasi muda dari keluarga Zhao, telah bertemu dengan Guru Yuan Hui. Setelah memasuki ruangan, Shen Lian dan Zhao Hongyu melihat Guru Yuan Hui duduk di kasur dengan manik-manik Buddha di tangannya dan baru saja berhenti membaca kitab suci dalam hati. Sekte Tai Chi Shen Lian, saya telah bertemu dengan para senior. Setelah Zhao Hongyu selesai menyapa, Shen Lian juga memberi hormat dengan hormat kepada senior Sekte Shaolin yang berwajah baik dan berjanggut abu-abu di depannya. Sama-sama, silakan duduk dan menonton teh Ming Jue. Sambil tersenyum dan perlahan-lahan duduk dari kasur, Tuan Yuan Hui menatap mata Shen Lian, memandangnya dari atas ke bawah, dan kemudian berkata, "Yah, lumayan, Chen Jinhua telah menemukan murid yang baik." Di mata Guru Yuan Hui, Shen Lian penuh energi, tidak rendah hati atau sombong, dan matanya tegas tetapi tidak kabur. Terlihat bahwa karakternya dapat diterima, dan tulangnya sangat bagus, jadi dia jelas baik bahan warisan pencaksilat. Guru Yuan Hui sangat sopan. Murid saya tidak berbakat dan saya menemui beberapa masalah dalam latihan saya. Saya datang ke sini secara khusus untuk meminta nasihat dari gurunya. Duduk bersama Zhao Hongyu, Shen Lian tidak ragu-ragu dan menjelaskan tujuannya datang. Semua orang di Departemen ke-9 tahu bahwa dia memiliki kekuatan batin supernatural, jadi Shen Lian tidak perlu menyembunyikan apapun, terutama untuk Guru Yuan Hui. Tentu saja, rahasia Shen Lian juga dilindungi oleh semua orang, Zhao Hongyu dan yang lainnya tidak akan berbicara tentang hal itu di mana saja. Yah, bahkan tuanmu pun tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Sayangnya, masalahnya tidak sesederhana itu. Bolehkah aku memeriksa denyut nadinya? Tepat ketika dia berada di luar pintu, Tuan Yuan Hui mendengar niat Shen Lian. Pada saat ini, Shen Lian menyebutkannya lagi. Dia tidak terkejut, tetapi sangat ingin tahu tentang masalah apa yang dia temui yang membuat Chen Jinhua secara khusus mengirim Shen Lian datang dan cari tahu sendiri. Tentu. Mendengar bahwa Guru Yuan Hui ingin mendiagnosisnya, Shen Lian secara alami sangat bersedia untuk bekerja sama. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menyerahkannya kepada Guru Yuan Hui. Meletakkan tangannya di pembuluh darah Shen Lian, Tuan Yuan Hui sedikit menyipitkan matanya. Awalnya, wajahnya tanpa ekspresi, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi bingung. Hah, aku sebenarnya memiliki kekuatan batin seperti ini. Kesempatan. Setelah meletakkan pergelangan tangan Shen Lian, Tuan Yuan Hui tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia bahkan mulai menghela nafas saat berbicara. Tuan Yuan Hui benar-benar kuat. Dia segera menemukan keanehan kekuatan batinku, tapi sekarang. Tepat ketika Shen Lian hendak menjelaskan kebingungannya, Tuan Yuan Hui tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyela. Masih ada anak laki-laki dari keluarga Zhao di Mingjue. Kamu jalan-jalan dulu. Ada yang ingin aku katakan kepada dermawan kecil Shen Lian sendirian. Tuan Yuan Hui menyela Shen Lian dengan lambaian tangannya dan meminta Mingjue dan Zhao Hongyu menyingkir terlebih dahulu. Tentu saja, kedua junior itu tidak berani mengatakan apapun. Mereka mengangguk dan pergi bersama. Hanya Tuan Yuan Hui dan Zhao Hongyu yang tersisa di ruangan itu. Tuan Yuan Hui. Jangan khawatir, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu mendapatkan kekuatan batin ini? Shen Lian disela lagi oleh Guru Yuan Hui. Guru senior yang baik hati sekarang memiliki mata yang menyala-nyala. Jelas, dia sekarang lebih cemas daripada Shen Lian yang datang dengan pertanyaan, ingin mengetahui asal mula kekuatan batin magis ini. Ketika gurunya bertanya, Shen Lian tidak punya pilihan selain menjelaskan keseluruhan cerita kepadanya. Guru Yuan Hui sering mengangguk dan pada akhirnya tetap diam. Amitabha, ini memang sebuah kesempatan. Shen Lian, Anda dan Sekte Shaolin saya telah membentuk hubungan yang sangat baik. Setelah hening lama, Tuan Yuan Hui menghela nafas panjang, lalu berbicara, membuat Shen Lian semakin bingung. Tahukah Anda, patung Buddha itu adalah harta rahasia yang telah dicari oleh Sekte Shaolin saya selama ribuan tahun. Saya pikir patung itu akan hilang selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak menyangka Anda akan mendapatkannya. Harta karun rahasia. Shen Lian tercengang saat mendengar ini. Ya, dikatakan bahwa Patriark Bodhidharma tidak hanya mewariskan Sutra Yi Jin,
tetapi juga sebuah syair berjudul, "Jika Anda ingin memperoleh Dharma di dunia, itu akan tetap ada di hati Sang Buddha." Kuil Shaolin telah salah memahami kalimat ini. Saya tidak memahami arti dari ayat tersebut sampai hari ini. Sebenarnya ayat tersebut mengacu pada pil pengembalian hebat di patung Buddha. Bersambung.